Bayangin, kamu lagi duduk santai di depan rumah, menikmati kopi dan angin sepoi-sepoi, suasana yang tenang, hati yang tentram, tapi tiba-tiba ada suara. Indonesia perang gaul satu senjata son horak dalam perbatasan negara. Rusia teko bum bem bem. Oke, hari ini kita akan bahas fenomena yang lagi rame diomongin orang. Ini dia, si raja jalanan yang selalu ada setiap Agustusan. Apalagi kalau bukan Son Horeg. Sebelum kita bahas lebih jauh, lebih baiknya kita tahu nih asal-usul dari Son Horeg itu sendiri. Sebelum Son Horeg jadi viral dan berseliweran di TikTok, Instagram, YouTube, dan sosmed lainnya, ternyata asal-usulnya cukup menarik loh, yaitu berawal dari hajatan warga. Fenomena Son Horeg pertama kali muncul dari acara-acara rakyat di desa, terutama di daerah Jawa Timuran seperti Malang, Kediri, Blitar, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, dan sekitarnya. Dulu kalau ada hajatan kayak sunatan, nikahan, atau syukuran, biasanya warga nyewa sound system kecil-kecilan buat hiburan. Tapi makin lama seiring perkembangan zaman, sound system yang awalnya untuk memeriahkan hajatan kini berubah haluan menjadi ajang hiburan. Tapi bedanya dulu cuma satu speaker, tapi sekarang jadi satu truk full sound semua. Dari acara hajatan di rumah-rumah warga, kemudian pindah ke jalanan, dan sekarang jadi hiburan wajib setiap Agustusan. Musik-musik yang diputar pun beragam, mulai dari musik remix, koplo, DJ, sampai lagu TikTok Tia Monica pun juga ada. Lampunya yang kelap-kelip, dancer yang cantik, suasana yang meriah, dan volume suara yang tinggi jadi ciri khas dari sound system satu ini. Suaranya yang kencang tak jarang bisa manggil warga satu desa, kecamatan, bahkan kabupaten atau kota. Awalnya sih cuma hiburan lokal daerah, tapi gara-gara banyak yang ngerekam video joget bareng Son Horeg dan diupload ke TikTok, fenomena ini langsung cepet banget viralnya. Dari yang joget di belakang truk sampai kostum lucu-lucuan, bikin Son Horeg bukan cuma jadi hiburan, tapi udah jadi budaya baru di berbagai daerah, khususnya Pulau Jawa. Pasti dari kalian masih banyak yang bertanya, kenapa disebut horeg? Sebutan horeg itu sendiri sebenarnya nggak ada kepastian resmi, tapi banyak yang beranggapan dan percaya ini tuh plesetan dari kata hore alias rame atau seneng, dan digabung dengan kata greget dari bunyi jedak-jeduk yang bikin telinga gregetan, dan jadilah disebut Son Horeg. Atau mungkin kalian punya pendapat lain nih soal asal-usul kata horeg? Silakan komen ya. Jadi Son Horeg itu bukan sekedar musik keras keliling desa, tapi dia punya sejarah yang tumbuh dari tradisi rakyat, berkembang lewat kreativitas, dan meledak karena sosial media. Intinya Son Horeg itu dari rakyat, untuk rakyat, dan bikin joget rakyat. Tapi setiap fenomena yang muncul di masyarakat pasti ada aja pro dan kontranya. Ada yang setuju dan ada juga yang gak setuju. Tak jarang masyarakat yang setuju dan ngedukung fenomena ini alasannya sih karena kreativitasnya, seperti kostum yang unik, keren, dan menawan, jogetan yang kompak dan seirama, atau bahkan kreativitas lampu kelap-kelip terang yang mirip kayak konser mancanegara. Tapi selain dari sisi kreativitasnya, Son Horeg juga didukung karena dianggap sebagai wujud perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan juga jadi ajang persatuan dan solidaritas warga, ikon unik dari Pulau Jawa, atau bahkan jadi ajang untuk mengekspresikan diri dan menghibur diri lewat musik remixnya. Tapi yang perlu kamu tahu, gak semua orang cinta sama budaya satu ini. Ada juga yang kesel banget sampai setengah mati. Oke, mari kita bahas satu persatu kenapa Son Horeg banyak dikecam masyarakat. Yang pertama, kalian pasti udah tahu, yakni soal suaranya. Son Horeg itu bukan sekedar keras aja, tapi keras banget. Bassnya yang nendang kadang bikin jantung deg-degan, gendang telinga jebol, telinga serasa mau copot, kepala migrain, atau bahkan bikin kaca pecah, genteng berjatuhan, dan yang paling parah bikin rumah warga roboh kayak habis kena gempa. Kalau gini sih namanya bukan hiburan, tapi bencana alam. Yang kedua yang bikin banyak orang kesel, yakni ganggu waktu istirahat. Son Horeg itu cenderung dimulai sekitar sore sampai larut malam, atau bahkan sampai dini hari. Bukan tanpa alasan, banyak yang beranggapan kalau di malam hari perform Son Horeg itu makin keren dan tambah meriah, seperti lightingnya yang super terang yang bisa memberikan pengalaman bak nonton konser tengah malam. Tapi dari situ banyak yang ngerasa terganggu. Bayangin aja, jam 10 malam masih joget, jam 2 pagi DJ remix, dijamin gak bisa tidur nyenyak deh kalau ada Son Horeg.
Selanjutnya yang ketiga, yang paling parah nih, bikin warga murka dan jadi sebab munculnya fatwa haram tentang sound horror, yakni meningkatnya tindakan kriminalitas. Tak jarang saat berlangsungnya sound horror, banyak banget terjadi kekacauan dan tawuran, atau bahkan maraknya aksi pencurian dan pelecehan. Tindakan ini terjadi bukan tanpa sebab sih. Biasanya pelaku dari aksi ini terpengaruh oleh minuman keras atau bermabuk-mabukan. Kalau kayak gini, apakah masih pantas disebut budaya? Jadi menurut kalian sound horror itu gimana? Kalau menurutku sih, sound horror itu unik, khas, dan penuh semangat rakyat kecil. Tapi kalau gak dikontrol, bisa berubah dari hiburan jadi gangguan. Solusinya, volumenya tuh diatur, jam mainnya dibatasi, dan keamanan diperketat. Karena sejatinya, kita semua bisa joget bareng, asalkan tetap jaga kenyamanan, ketertiban, dan taat aturan. Kalau menurut kalian, sound horror itu hiburan keren atau malah ganggu kehidupan? Komen di bawah ya. Jangan lupa like kalau kamu suka sama kontennya, subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya, dan share ke teman kamu yang suka Velocity DJ Tia Monica. Ditunggu ya video selanjutnya. Thanks for watching and see you next time.